sayang. Mama harus pisahin kamu sama papa. Hai. Maafin Om Setia ya. Karena Om udah misahin kamu dari Papa Dimas. Mas. Jadi mau sama Mas deh. Ya. Anak-anak nanti aku bawa boleh nggak Mas? Aku kan nggak mungkin ninggalin mereka. Tentu saja mereka itu butuh kamu. Jadi kamu boleh bawa mereka. Jadi kita akan tinggal di apartemen aku. Ya. Gak apa-apa kan? Setelah Mas Setia jadi suami aku akan ikut kemanapun Mas Setia pergi. Bi. Kamu siapkan mereka berdua karena saya mau ajak mereka ke pesta ya. Oh ya, siap baik Pak. Lapar ya, lapar. Kamu lo siap-siap dulu ya. Aku ketiduran. Hah? Udah pagi? Ya ampun. Jadi saya ketiduran semalaman. Aduh. Gimana nih? Mbak, coba hubungin lagi Pak Dimas ya. Kasih tahu ke Pak Dimas, mamanya itu nunggu di lobi semalaman. Ya. Bentar ya Bu. Ya. Tiduran. Maaf Bu, nggak diangkat juga. What? Gak diangkat juga. Coba sekali. Sini, kagak biar saya dengar lagi. Nggak diangkat juga kan Bu? Iya, kok gak diangkat juga? Tapi, masa iya sih Pak Dimas semalam gak balik? Semalam saya lihat Pak Dimas datang kok Bu. Mungkin sekarang masih tidur. Apa? Jadi, semalam Pak Dimas balik, kamu ngeliat dan kamu gak kasih tahu saya. Kamu ini gimana sih jadi resepsionis gak becus banget? Maaf ya Bu, saya nggak lihat Ibu tidur di lobi. Semalam juga banyak tamu. Dan saya cuma lihat Pak Dimas datang Bu. Maaf. Gak becus banget kamu tuh jadi resepsionis tau gak? Kacau kalau kayak begini urusannya nih. Mati lagi handphonenya, mati lagi. Ya udah, saya mending langsung aja ke sana. Mana tuh? 24. Nah, ini nih, kayaknya nih. Ini dia di pojoknya. Oke, ini dia, 24. Dimas! Buka pintunya, Dimas, ini Mama! Dimas! Dimas! Mama ngapain di sini, Mah? Dimas, udah nggak usah banyak tanya. Do something, lakukan sesuatu. Kamu harus gerak cepat. Batalkan pernikahan Setia sama Aisyah. Ayo. Mama, udah cukup. Aku udah nggak mau dengerin lagi fitnah apapun dari Mama. OMG, Dimas, ini bukan fitnah.
Udah deh, sekarang juga kamu ikut sama mama balik ke Jakarta. Ayo, ayo. Mama, Batalkan cukup, pernikahan Mama, mereka. Mama nggak mau setia menikah sama perempuan itu ya. Ayo cepetan. Ma, cukup. Mama datang jauh-jauh ke sini. Terus Mama cuma mau membicarakan soal hal yang gak penting seperti ini, Ma. Aku tahu Setia mau menikah, tapi nggak mungkin sama Aisyah. Aisyah kan istri aku. Please deh Dimas. Kamu ini gimana sih gak percaya banget sama mama? Sekarang gini ya, ini bukan fitnah, ini bukan omong kosong. Gini, nih kalau kamu gak percaya, nih, mama bawa undangan pernikahan mereka. Nih, lihat sendiri sama kamu tuh. Setia dan Aisyah. Mbak, make upnya yang cantik ya, harus bikin pangling. Tenang saja, nanti ini sudah cantik kok. Kali senyum saja. Kok pengantinnya kayak sedih gitu ya? Iya, kok nggak ada happy-happy-nya ya? Iya, wajahnya tuh kayak banyak beban gitu ya. Terus, tadi juga aku lihat anaknya. Berarti dia itu janda atau apa ya? Julid ya kalian ini. Dilarang julitin klien saya. Ngerti? Dimas, ini ya terakhir kalinya mama kasih tahu ke kamu ya. Yang mama omongin itu bukan fitnah. Ya, mama nggak ngada-ngada, mama nggak ngarang. Mama omongin semuanya apa adanya, paham? Kalau tiba-tiba Dimas datang gimana ya? Terus dia marah nyakitin Aisyah. Takutnya dia nggak terkontrol. Walaupun Dimas sekarang udah berubah. Tapi namanya orang lagi emosi. Mendingan gue jaga di sini. Takutnya Dimas tiba-tiba datang. Di sini rupanya. Pasti nggak sabar banget ya mau lihat betapa cantiknya calon mempelainya. Ayo, ya kan? Ya udah, yuk ikut lihat langsung. Ayo, buruan ikut lihat langsung. Ayo. Ini. Bu Aisyah, yuk. Wah. Gimana? Cantik kan? Aisyah, cantik sekali kamu. Enggak, aku nggak boleh terbawa suasana. Ingat Setia, ini cuma pernikahan kontrak. Jangan kebawa perasaan. Aku harus tahan diri. Sekarang gini aja deh, ya daripada mama capek-capek kasih tahu ke kamu terus-terusan. Gini, kamu telepon itu Aisyah. Telepon Aisyah sekarang, ayo, telepon. Calon pengantin itu harus fokus. Ini hari pernikahan, hari spesial. HP-nya biarin sama saya dulu, oke? Gak diangkat kan? Itu tau nggak artinya apa? Artinya Aisyah memang sibuk banget. Ini harinya, ini hari haknya. Ngerti nggak? Aisyah nggak angkat telepon aku. Aku yakin yang mama omongin itu nggak benar. Aisyah masih istri aku. Dan Setia nggak mungkin nikahin Aisyah.
Yuk. Ini nggak masuk akal, Ma. OMG Dimas, gak masuk akal gimana lagi sih? Mama capek banget ya ngasih tahu ke kamu. Sumpah deh, Mama udah putus asa ngasih taunya. Sekarang terserah kamu lah. Nanti kamu juga akan lihat sendiri, ya. Yang Mama omongin ini semua benar atau enggak? Dah, capek Mama. Ma, Aisyah masih istri aku. Nggak mungkin Aisyah menikah sama Setia. Secara hukum juga nggak boleh. Ya makanya, kamu tuh kalau dikasih tahu sama Mama dengar. Kamu punya kuping, tapi kamu tuli. Kamu punya mata, tapi kamu buta. Apapun yang Mama kasih tahu ke kamu, selalu kamu bilang nggak benar, bohong, apalah, fitnah lah, itu segala macam. Heran Mama sama kamu tuh. Nih, asal kamu tahu ya, kamu itu udah bercerai dari Aisyah, Dimas. Sejak kamu itu lagi nggak sadarkan diri, sejak kamu di rumah sakit, saat kamu lagi jalanin operasi. Paham kamu? Nggak mungkin. Up to you lah. Terserah. Jangan-jangan Mama benar. Kalau dipikir, memang belakangan ini, sejak aku pulang dari rumah sakit, sikap Aisyah aneh. Dia selalu menghindar dari aku. Bahkan tidur pun, dia mau kamar yang terpisah. Wah, Bar, ini tempatnya bagus dan mewah banget ya. Benar-benar dibuat besar-besaran pestanya. Iya, Pak. Bu, aku takut semua kemewahan ini bakal terjadi sesuatu deh. Iya, Ibu jadi cemas juga. Gimana nanti kalau sampai Dimas tahu semua ini? Akbar, Pak Juki, Bu Yanti, ini semua sungguh-sungguh ya? Aisyah akan menikah sama Pak Setia. Berarti Aisyah sudah cerai sama Mas Dimas. Aku juga nggak tahu, Natasha. Aku nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cuman yang pasti, Aisyah udah menceraikan Dimas, tapi Dimas yang nggak tahu. Dan yang lebih parahnya lagi, Dimas nggak tahu kalau Aisyah menikah sama Setia sekarang. Apa? Mas Dimas nggak tahu sama sekali soal ini semua? Iya, Dimas nggak tahu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana perasaannya Mas Dimas kalau dia sampai tahu semua ini. Pasti perasaannya sangat hancur dan sangat tersakiti. Loh, itu Juna sama Fadil di sini juga. Pak, Ibu ke mereka dulu ya. Iya, Bu. Fadil, Juna, kasian sekali kalian. Kalian pasti sedih ya. Kalau harus tahu, harus berpisah sama papa kalian. Bi, bawa anak-anak ke tepi ya, biar tidurnya gak terganggu. Loh, Pak, ya ampun, ini kok ada wartawan juga kesini? Iya, Bu. Itu kenapa banyak sekali wartawan? Sepertinya mereka mau meliput acara ini. Tunggu. Setia nggak mungkin manggil wartawan sebanyak ini. Ini pasti ada yang aneh deh.
Iya, setahu aku juga Pak Setia bukan tipe orang yang seperti ini. Seperti ada sesuatu di balik ini semua.